Jumlah mobil di Indonesia saat ini sudah cukup banyak, yang mana menurut data yang ada hingga Januari 2026, mobil yang terdaftar saat ini sekitar 21 juta unit. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, tentu saja hal ini membuat banyak orang yang ingin memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha seperti bengkel mobil. Karena bagaimanapun, walaupun jumlah mobil sangat banyak di Indonesia, sayangnya bengkel resmi kebanyakan kosong atau sepi pengunjungnya. Kenapa bengkel resmi sepi pengunjungnya? Jawabannya ya karena bengkel resmi dinilai memiliki harga yang cukup mahal jika dibandingkan bengkel umum. Makanya banyak orang yang lari ke bengkel umum daripada ke bengkel resmi. Menariknya, bengkel umum saat ini sudah cukup banyak. Bahkan di beberapa ruas jalan, dalam radius 1-2 km, kalian bisa menemukan 2-4 bengkel umum yang serupa. Dan kita harus mengakui, kalau bengkel umum ini sebenarnya sangat membantu kita untuk melakukan maintenance mobil yang ringan sampai yang besar. Karena bagaimanapun, harganya jauh lebih terjangkau. Apalagi bengkel umum terkadang mau melakukan kerjaan yang tidak mau dilakukan dealer, yaitu akal-akalin part yang bisa diganti sebagian. Dan karena hal ini, bengkel umum menjadi lebih murah dan terjangkau. Apalagi bengkel umum terkadang juga menawarkan part copotan. Dan kalau perihal copotan ini, harganya benar-benar cukup jauh berbeda. Misalnya nih, dulu saya pernah bermasalah dengan sensor oksigen atas Livina L11 saya. Di dealer harganya sekitar 5 jutaan belum PPN dan belum ongkos pasang. Sedangkan di bengkel umum harganya cuma Rp600.000 udah barang copotan Singapura. Dan sudah sama jasa digaransi lagi 1 tahun. Beda banget kan? Makanya gak heran bengkel umum lebih menjadi favorit kebanyakan orang dibandingkan bengkel resmi. Bahkan kondisi saat ini bengkel umum yang sudah memiliki nama dan besar lebih ramai dibandingkan bengkel resmi. Tapi sayangnya ketika bengkel umum sudah menjadi pilihan utama masyarakat, ternyata banyak oknum bengkel umum yang biasanya melakukan kecurangan. Dan kecurangannya bermacam-macam. Dan hal yang paling umum adalah berbohong. Yang mana part palsu dibilang ori dan dijual dengan harga yang lebih rendah sedikit daripada originalnya. Ini yang ngeselin. Perkara hal ini aja terkadang oknum bengkel harus bohong. Dan buat kalian yang sering ganti part di bengkel umum, ya lebih baik hindari kalau pihak bengkel nawarin part original. Karena 90% itu pasti KW. Lebih baik pilih part aftermarket, karena part aftermarket jauh lebih baik daripada part KW. Kemudian kecurangan selanjutnya biasanya part yang diganti terus nyambung. Maksudnya gimana? Misalnya kalian memiliki masalah di pengereman. Nah, kalau perihal pengereman ini biasanya menjadi lahan basah untuk para oknum. Yang mana jika rem kalian tiba-tiba dalam, hal pertama yang ditawarkan dan dikerjakan oknum ini biasanya akan menyuruh ganti kampas rem. Padahal kampas rem nggak ngaruh ke sini. Kemudian kalau kampas rem udah diganti, terus remnya masih ambles, oknum akan lanjut ke master rem. Biasanya mereka akan menawarkan ganti AC atau beli kit. Jika masih ambles juga, mereka akan menyarankan ganti booster. Kalau masih ambles juga, biasanya akan balik lagi ke master rem dan bleeding terus-menerus. Kalau masih ambles, baru deh ke hal yang paling sederhana, yaitu cek piston kaliper dan seal-sealnya. Ya, kebanyakan oknum akan mengerjakan dari hal terbesar dulu, baru yang termudah dan termurah. Saya pernah ngalamin hal ini juga. Untuk mengerjakan pengereman Ford Fiesta saya dulu, dan untuk benerin hal ini saya hampir habis 5 juta rupiah. Dan masalah utamanya yaitu tadi piston kaliper yang macet. Dan sayangnya hal ini juga pernah kejadian dengan teman saya di bengkel yang berbeda. Kemudian belum lagi perihal elektrikal. Ini lebih parah kalau udah masuk bengkel, bisa amsyong jutaan rupiah. Ya intinya saat ini cukup banyak oknum bengkel umum yang melakukan praktek kecurangan. Dan untuk menghindari hal ini, setidaknya jika mobil kalian mengalami masalah, kalian cari tahu dulu masalah serupa di internet. Dan jika kalian sudah sedikit tahu masalahnya, ketika kalian ke bengkel, bisa arahin bengkel ke titik tertentu aja. Jadi nggak kemana-mana. Emang sih kita akan menjadi konsumen yang dibenci oleh bengkel karena kita jadi sok tahu dan ngatur-ngatur. Tapi itu lebih baik daripada kita yang diatur. Iya kan? Namun kenapa bisa banyak oknum bengkel umum yang curang di Indonesia? Jawaban sederhananya adalah karena kita sendiri yang tidak peduli dengan pengetahuan dasar mobil. Kasarnya nih, kecurangan oknum bengkel umum sama halnya seperti maling. Semua datang karena adanya kesempatan. Sebagai contoh lainnya, kalau dulu nih di tahun 2000-an awal di daerah Puncak Bogor, ketika lagi macet panjang di puncak, nanti ada aja tuh oknum yang menyiram disc brake mobil kita. Dan ketika disiram, disc brake akan mengeluarkan asap putih ngebul. Ketika asap putih muncul, ada orang yang akan teriak, "Pak, mobilnya ngebul." Dan gak berselang lama, sekitar 50 meter ke depan ada bengkel. Dan kalian akan diketok minimal Rp500.000 saat itu untuk membenarkannya.
Nah, jika kita peduli tentang mobil kita, biasanya kita akan mencari tahu atau setidaknya tahu hal-hal kecil seperti ini. Kemudian jika kita mau maintenance mobil di bengkel umum, balik lagi, setidaknya kalian tahu apa yang salah dengan mobilnya, baru ke bengkel. Jangan nggak tahu apa-apa, langsung ke bengkel. Iya, kalau bengkel langganan mah nggak apa-apa, tapi kalau bengkel baru yang belum tahu kejujurannya, lebih baik kalian harus tahu dulu apa masalah mobil kalian, baru kalian bisa ke bengkel. Tapi kan kalau perihal cek engine harus ke bengkel, nggak bisa kita sendiri. Sebenarnya nggak juga, jika kalian punya mobil apalagi yang udah berusia lebih dari 5 tahun, alangkah baiknya kalian punya scanner OBD2. Harganya nggak sampai Rp100.000 di marketplace. Jadi kalau ada cek engine muncul, ya kalian tinggal colok, scan, dan kalau udah ketemu kodenya, kalian cek di Google kodenya. Dan kalau udah ketemu masalahnya, misalnya sensor CKP atau sensor O2, kalian tinggal ke dealer atau ke marketplace, beli barangnya baru ke bengkel. Ya kalau bisa ngerjain sendiri, ya lebih baik. Tapi kan saya nggak punya waktu, sibuk kerja, kalau mau benerin mobil ya harus ke bengkel aja. Ya kalau mau begitu ya lebih baik kalian punya bengkel langganan, dan kalau mau lebih aman ya ke bengkel resmi. Tapi tidak ada salahnya kalian punya scanner OBD2 untuk jaga-jaga, lagi pula harganya ya nggak sampai 10 liter Pertalite. Dengan adanya scanner OBD2 ini kalian udah meminimalisirkan ketipu dari oknum. Tapi ya emang sih kalau perihal suara aneh di mesin, kompresor atau kaki-kaki, ya agak susah juga sih untuk mengetahuinya. Tapi nih kalau sepengalaman saya, dulu saya pernah ngalamin suara klotok-klotok di Nissan Livina L sebelah saya. Ketika saya ke bengkel, mereka menyarankan tune up lah, gurah lah, setel klep lah, turun mesin setengah lah, atau ada yang bilang meter luduknya kena dan lainnya. Karena jiwa hemat saya cukup tinggi, saya nggak mau kalau sampai di overhaul. Karena hal tersebut, akhirnya saya ke bengkel resmi. Tapi di sini saya bukan untuk benerin, tapi hanya untuk mengecek. Dengan biaya nggak sampai Rp300.000 di Nissan, akhirnya masalah langsung ketemu, yaitu magnet clutch yang udah aus, makanya bunyinya klotok-klotok. Setelah mengetahui hal tersebut, saya langsung ke bengkel umum dengan membeli magnet clutch dulu di marketplace. Hasilnya, klotok-klotok hilang, dompet pun tidak jebol. Ya jadi semua ini bisa terjadi karena dari kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak memberikan kesempatan oknum untuk menipu kita, kemungkinan besar kita akan terhindar dari oknum nakal seperti ini. Ya intinya jika kalian punya mobil, ya lebih baik gabung forum. Kalau ada di forum dan kalian punya masalah di mobil kalian, setidaknya kalian bisa tanya di sana. Walaupun terkadang jawabannya banyak yang ngaco menurut versinya masing-masing, tapi tetap aja hal tersebut terkadang sedikit membantu daripada tidak sama sekali. Iya kan? Jadi kesimpulannya kenapa banyak bengkel umum yang curang di Indonesia? Karena mereka punya kesempatan. Udah itu aja. Jika kalian tidak memberikan kesempatan tersebut, maka kalian akan tidak mudah ditipu. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Apakah ada yang pernah ngalamin ditipu oknum bengkel umum di sini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.